Jaring halus. Jaring halus. Kok udah pernah? Hah? Udah lah, iya. Mangga tuh tahu nih jalannya ini. Aku pun udah 4-5 kali lah. Oh. Ini dermaga Sungai Tanjung Ibu, sini kita nyebrangnya. Iya. 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 Dulu waktu zaman aku nggak kayak gini. Iya. Nggak ada ini nggak ada. Cuman tangga papannya sederhana kali. Kita berharap inilah ikan, belacan, udang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi yang cerah, hari ini kita berada di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang. Di sini sudah hadir Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Sekretaris Desa dan Ketua BPD Desa Jaring Halus. Oke, banyak yang mau kita tanya-tanya nih sama Pak Kades. Bisa kita mulai Pak Amir? Tunggu, pantun dulu aku. Apa tuh? Pantun. Oh, pantun. Oh. Dari kecamatan ya bro. Kalau Melayu itu gitu ada. Iya, pantun belajar-belajar ya. Oke, silakan Pak Amir. Paling enak ikan gabus. Cakep. Ikan gabus ada di rumah. Cakep. Saya senang ke Jaring Halus. Cakep. Masyarakatnya ramah tamah. Kurasa baru dibuat nih Mas saya. Lanjut lagi. Oke lah, untuk tidak memperpanjang waktu Pak Kades. Ini saya mau tanya sama Pak Kades pertama. Silakan perkenalkan diri Pak Kades beserta jajarannya ya kan. Kemudian ceritakanlah apa namanya profil desa kita bagaimana, kemudian potensi apa yang ada di desa kita. Silakan Pak Kades. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haji Usman SPD. Saya Kepala Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Dalam struktur pemerintahan desa, saya perkenalkan ada Pak Sekdes Desa Jaring Halus, Pak Iskandar yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian saya perkenalkan Ketua BPD Desa Jaring Halus, Bapak Fauji yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian di pemerintahan desa ini ada 3 kaur dan 3 kasih, serta ada 5 kepala wilayah atau kepala dusun untuk Desa Jaring Halus.
Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa Desa Jaring Halus ini berjumlah 949 kepala keluarga dengan total 3.475 jiwa. Masyarakat Desa Jaring Halus ini, Pak, mayoritas adalah bersuku Melayu Kedah, Melayu Malaysia. Kemudian masyarakat kita ini mayoritas 95% adalah nelayan, yaitu merupakan nelayan tradisional, baik itu nelayan pencari ikan, udang, dan maupun juga nelayan pembudidaya, yaitu pembudidaya ikan kerapu, ikan siakap, jinahar ataupun maupun ikan nila yang ada di Desa Jaring Halus. Kalau kita bicara persoalan potensi desa, Desa Jaring Halus ini memiliki beberapa potensi. Salah satu adalah potensi wisata mangrove maupun wisata bahari. Di samping itu juga Desa Jaring Halus ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat sebagai desa wisata. Oh, susah Ya, sebagai desa wisata. Namun sampai saat hari ini kami masih terus berupaya untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Jaring Halus. Dan kami juga perlu menjelaskan bahwa di Desa Jaring Halus ini memiliki beberapa pendidikan, baik itu tingkat dasar, baik itu TK, PAUD, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada juga sekolah SD Negeri 05380 Desa Jaring Halus, kemudian dilanjutkan jenjang pendidikan SMP yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Munawarah, dan jenjang terakhir yaitu SLTA SMA Fatahillah Desa Jaring Halus. Alhamdulillah dalam kurun waktu 6 tahun belakangan ini masyarakat Desa Jaring Halus yang menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA itu hampir 100%. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa di Desa Jaring Halus memiliki beberapa keunikan. Salah satu adalah tradisi jamu laut. Ya, tradisi jamu laut ini kita laksanakan itu setiap 3 tahun sekali. Nah, tradisi jamu laut ini merupakan tradisi untuk melestarikan adat ataupun budaya yang telah dilakukan oleh tuk nenek kita yang awal mulanya membuka kampung Desa Jaring Halus ini. Kita sebagai generasi wajib kiranya untuk melestarikan dan meneruskan apa yang telah dibuat oleh penerus-penerus kita atau tokoh-tokoh masyarakat kita yang terdahulu. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa kami dari pemerintah desa senantiasa selalu berupaya dan bekerja keras bersama perangkat-perangkat desa dan kadus untuk melakukan dan berupaya melakukan pekerjaan administrasi melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya agar masyarakat merasa nyaman dalam mengurus administrasi di pemerintah desa. Saya rasa itu untuk mukadimah awal yang perlu kami sampaikan terkait dengan potensi desa yang luar biasa kami rasa, dan sudah mulai juga banyak didatangi dan dikunjungi dari beberapa wisatawan, terutama wisata-wisata lokal, dan beberapa waktu yang lalu juga kita dikunjungi oleh wisata mancanegara melihat potensi yang kita miliki di bidang satwa. Mereka mencari ular-ular yang berbisa, termasuk mencari buaya dan sebagainya. Dan mudahan ini juga menjadi langkah awal dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian nanti kita berupaya juga bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan bidang UMKM yang ada di masyarakat kita di Desa Jaring Halus. Rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tunggu Pak. Air bersih di mana? Air bersih Pak? Oh iya. Untuk air bersih kita ada sumur yang dikelola oleh atau PAM yang dikelola oleh PDAM. Itu berada di Dusun 1. Dulunya kita mendapatkan air bersih itu dari
mata air atau sumur-sumur yang dimiliki oleh Masyarakat. desa dan masyarakat. Jadi Desa Jaring Halus itu memiliki aset sumur bor itu ada lebih kurang 6 titik. Jadi sejak ada PDAM kita tidak lagi memungsikan itu karena melihat kebutuhan dengan yang sudah ada itu dari PAM itu sudah mencukupi. Berarti lancar Pak. Berarti lancar Pak. Sampai hari ini masih lancar. Kalau mati lampu? Kalau kendalanya kita mati lampu. Mati lampu Jadi Pak. kalau lampu atau listrik kendalanya di kawasan hutan karena memang akses kabel listrik itu melewati atau melintasi hutan-hutan BBKSDA yang mana apabila terjadi angin ribut atau angin kencang, hujan sering terjadi ranting-ranting itu patah menimpa kabel-kabel, matilah lampu. Mati lampu berarti mati air Pak ya? Kalau sudah mati lampu 90% air juga mati. Itu dia. Oke Pak. Apa harapan airnya tadi macam mana Pak? Oh enggak, saya nanya sarana kesehatan, Pak. Ada enggak? Ya, kalau sarana kesehatan kita di sini ada pustu. Usul. Ya, pustu ada satu, kemudian ada juga bidan-bidan kampung seperti mantri-mantri keliling. Itu ada lebih kurang ada 4 orang dan itulah juga yang membantu masyarakat kita dan membantu pustu dalam penanganan kesehatan di masyarakat. Kemudian kalau ini Pak, alat komunikasi itu Pak, kalau di desa sebelah kan di Kuala Besar katanya Iya. Pakai apa wifi. Nah, Ya. Wifi ya. Ya, kalau untuk komunikasi Desa Jaring Halus ini mayoritas masyarakatnya menggunakan Telkomsel dengan Axis. Nah, maksudnya bisa gitu. Insya Allah masih ada bisa. BTS kita. Mantap. 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 Iya. Kalau di Kuala Besar agak payah ya. Ya, agak susah. Dia putar wifi dia. Kemudian saya nanya lagi nih sama Pak Ketua BPD nih Pak. Iya. Sebagai Ketua BPD itu kan apa namanya? Pengawas pemerintahan ya kan. Iya. Wakil masyarakat lah. Kira-kira menurut Bapak betul ya. Jadi Pak Kades ada bilang katanya pelayanan lu diusahakan udah maksimal dah apa. Itu kan mungkin cita-cita atau tekad atau apa. Pelaksananya gimana Pak menurut pantauan Bapak? Ya, selama ini kami selama pemerintahan desa baik-baik aja. Kami terus memantau kerjaan dan kinerja pemerintah itu dari tahun 2019 Pak ya, sampai sekarang. Maksudnya pelayanannya udah oke. Oke Pak. Iya. Berarti satu visi satu misi Pak ya? Sama Pak. Sama. Ya. Habis itu ada nggak satu lah mungkin warga yang kurang puas, mungkin lapor sama bapak. Iya, yang Bapak Ada dengar. nggak? Ada itu wajar Pak. Itu wajar satu dua. Tapi kan enggak semuanya Pak. Iyalah. Tapi Habis itu kan disikapi. Ya? kami mengambil sikapi langsung kami turun ke warga-warga. Kalau ada yang kira keluh kesahnya ya kami tangani lah. Jadi Nah, itu kalau relasi kami sama Pak Kepala Desa ya sekarang masih bagus-bagus tuh Pak. bagus ya. Ada toleransi yang sebelah sini kami. Jangan kena ada Pak Kades bilang Oh iya betul Pak. Nah, ya. Tanya masyarakat nih. itu Kalau Berarti- kami selama dari pemerintahan ke Pak Kades ini dari 2019 sampai sekarang kami tidak ada. segala sesuatu dimusyawarahkan Pak. Iya, Nah, tetap. Bapak dari udah berapa apa Bapak jadi 2019. Sama. sama Pak Iya, Kades. sama. Oh. Berarti berapa tahun sudah? Berarti dari 2019 itu udah nggak ada masalah, hampir dibilang nggak ada masalah lah ya. Sama aja semua ya. Tapi di luar itu kadang-kadang sering terjadi antara kepala desa dan BPD itu kurang sinkron Pak. Kebanyakannya juga. gitu ya? Iya. Oh di luar. Kalau di luar ya. Pak, kita bukan mengunci Iya, Pak. betul. Selama ini nggak ada masalah kan Pak. Kalau ada sesuatu yang sebelah Pak Kades, ya mari kita rembuk sama-sama. Kita cari solusi yang bagaimana kan gitu kan. Gitu, Pak. Kemudian gini Pak, ini sekitar setahun yang lalu kan, ya, Arjo datang kemarin, meninjau sekolah kita tuh kan hancur lebur kan, Iya. saya ambil foto gitu. Inilah setahun kemudian ini saya datang lagi, saya pikir udah bagus, saya pikir udah bagus, mau saya ambil lagi fotonya, Ya. supaya nampak oh ini foto yang dulu waktu rusak, ada sekarang rupanya masih gitu juga. Lebih parah lagi. Aduh, gawat berarti. Ada yang dibangun dari satu. Oh ada. Satu ruang. Satu ruangan. Jadi maksudnya kepala desa ada nggak jawabannya? Ke dinas pendidikan ininya? Ya, kami kemarin
sempat Koordinasinya atau apa gitu? berkoordinasi beberapa Ada ya? tahun yang lalu. Itu langsung bertemu dengan Pak Ondim, masih beliau menjabat sebagai PJ waktu itu, sebagai PLT waktu itu, dan kemudian waktu itu kita ketemu juga bersama dengan Pak PLT, dengan Pak Kadis. Kita juga sudah menyampaikan dan sekaligus kita pada saat itu menyerahkan proposal untuk kiranya dapat memperbaikilah sekolah yang ada di Desa Jaring Halus. Jadi Pak Amir, itu Pak Amir apakah lagi? Ya di Sekolah tadi. Iya, sekolah tadi. Kalau bisa. Ya, kami berharap Nengok ya. panjangan tangan lah Iya, ya, untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Langkat kiranya dapat melihat kondisi dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Jaring Halus, terutama sekolah SD negeri. SD aja yang negeri Pak Ya, kayak SD aja Sanawiyah tadi Kalau swasta. Sanawiyah itu swasta, SMA swasta juga. Madrasah Ibtidaiyah juga swasta. Swasta Pak. kemudian BPD tadi Pak, kira-kira ada nggak permasalahan yang ya tadi kan ditanggapi semuanya. Ternyata ada lagi tak puas, ada lagi namanya masyarakat ini kan banyak ini Pak. Iya. Kayak mana tanggapan Bapak kalau menghadapi hal seperti itu? Dianggap hal biasa atau apa? Kalau saya menganggap masyarakat ini memang biasa aja Pak. Tapi terselesaikan apa yang dibicarakan, apa Iya. yang adukan gitu ya kan. Iya. Karena kan masyarakat ini tahunya kan misalnya perlu dibantu ini kan gitu kan ada, ternyata tidak. Ya, tapi dalam permohonan masyarakat itu kan sebetulnya kemauan dia itu kan hanya maunya begitu dia ngomong begitu dapat. Iya. Kan gitu. Ada tidak harusnya tidak seperti itu Tapi Pak. kita kan kalau minta itu kan macam di kepala desa di sini ya kita butuh proses Pak ya. Iya betul. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat itu kurang percaya lah untuk itu. Tapi dalam segitu kita bisa atasi lah pelan-pelan untuk masyarakat. Gitu. Tapi Bapak kan tetap senang aja ngadepin masyarakat Iya, yang seperti iya, itu Pak. kan. Kan wajar misalnya masyarakat itu Oh, ngeluh iya. kan gitu kan. Memang Bapak tempat pengaduan mereka kan Jadi gitu. kalau kita tanggapi dengan emosi Pak, jadi berantem kita Pak kan. Jadi kita Gawat, menghadapi iya. dan selalu aja Pak. Kalau bisa memang kita nggak bisa menghadapi sendiri ya, kita panggil. Ya, Perangkat desa ya. diskusi kan. Diskusi di mana nih Pak? Iya, iya. Pak Pas, Kades gitu. begitu juga. Kalau ada apa, telepon saya. Gitu loh. Kemudian Pak UMKM kan itu. UMKM untuk di Desa Jaring Halus ada beberapa, contohnya ada UMKM seperti pengrajin belacang, pengrajin kayak semacam pembuatan tanja, kemudian ada beberapa yang lain-lain lah. Cuman kita kalau UMKM di desa kita ini perlu peningkatan, perlu pembinaan sebenarnya. Ya pembinaan udah nggak apa pernah datang orang bilang kan ada ya nggak tahu dibiar-biarin pula ya kan. Ya kalau UMKM kita selalu kita dulu berkolaborasi dengan satu yayasan namanya Yayasan Fondasi Hidup, dan itulah yang kita berkolaborasi untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terutama bergelut di bidang UMKM. Itu dia benar. Itu tadi Pak tanjak tadi kemana kan Pak? Apanya? Apakah dijual keluar dari Jaring Halus ini ke Stabat misalnya atau kemana? Ya, kalau tanjak itu ke pengrajin kita tuh kadang kalau buat itu tergantung pesanan. Oh. Jadi kalau mereka buat itu kalau nggak kita yang pesan dari luar nanti pesan kita minta sama masyarakat kita yang pengrajin membuat tanjak, mereka lah yang nanti yang mengerjakan itu. Suruh Pak Ali ambil buat tanjak. Iya, kita kan itulah Bisa. kalau orang Indonesia ini kita kan banyak suku-suku, banyak bangsa, Iya, tapi betul. kita tetap satu kan itu kan. Kemudian ke Pak Sekdes dulu nih, Pak Sekdes belum nih. Batas-batas desa kita Pak. Pasti apa loh, sudah utara bersama kan perlu ya. Ya. Kalau kita Pak di Jaring Halus ini kita kan desa kepulauan, pulau yang walaupun sebenarnya lebih dekat dengan pesisir, tapi karena ada satu wilayah yang memang dia terpisah oleh sungai. Itu di belakang kita dan potensinya juga luar biasa itu Pak. Kalau untuk kalau untuk journey hutan mangrove ya kita bisa masuk ke dalam Palu-Palu ya, kiri kanan itu mangrove semua gitu.
Berarti wisata mangrove nih Pak ya? Ya wisata mangrove kan gitu. Nah itulah kalau kita batas Pak, kalau di bagian utara itu kita langsung ke Selat Malaka. Selat Malaka. Berarti sana utara ya? Ya utara di sana. Nah disitulah masuknya nenek moyang kita ke Jaring Halus kan. Nah kemudian di bagian selatannya itu kita berbatasan dengan Tanjung Bus. Nah kemudian di bagian timurnya kita berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Durak. Nah bagian barat kita berbatasan dengan Desa Selotau. Nah itu peta kita ada di sana dan kemudian udah diperbarui Pak. Kalau dulu sebelum tahun 2023 wilayah kita itu cuma sekitar 83 hektar. Itu udah masuk pemukiman, kemudian ada hutan bukan hutan adat, tetapi hutan yang dikelola secara adat. Nah tapi sekarang semenjak 2024 sudah udah disahkan di BID, kita bekerja sama dengan desa-desa yang lain buat tapal batas desa. Wilayah kita itu bertambah, jadi 2.207 hektar. Ya itulah batasnya dari desa ke desa, nanti bisa kita tunjukkan petanya. Gitu. Cuman masalah yang terjadi, bukan masalah sih, tapi belum ada izin dari Kementerian Kehutanan untuk dikelola oleh masyarakat karena masih zona hijau lah, belum zona putih kan begitu. Kalau Pak Budi mau pindah ke sini masih bisa, masih ada tempat. Masih banyak. Kalau sanksi ya, masih lebar ya. Kalau dibandingkan wilayah sekarang kita ya boleh dikatakan cuma 2-3% pemukiman, selebihnya hutan gitu. Kemudian ada gini Pak Kades, program apa lagi? Kalaju apa tuh Pak Kalaju? Ya, Kalaju, program Kalaju itu program dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Kementerian ya? Perikanan dan Kelautan. Kalaju itu namanya Kampung Nelayan Maju. Dan itu memang langsung Kementerian Perikanan dan Kelautan yang langsung terjun ke daerah-daerah. Apa tuh yang dibuat Pak? Yang dibuat tergantung daripada usulan pemerintah, usulan daripada kelompok. Dari kelompok. Salah satunya yang kemarin di tahun 2023 kalau tidak salah 2023 yang lalu program itu di bidang fisik. Jadi yang dibantu oleh pemerintah dalam hal ini kementerian waktu itu sekitar 600 juta dibangun rehab selimut jalan tambatan perahu sekitar lebih kurang 83 meter. Kemudian pembangunan jalan tambatan perahu di Dusun 1 itu ada sekitar 50 meter. Kemudian pembangunan tambatan perahu di Dusun 2 itu ada 50 meter. Kemudian pembangunan atau perawatan jalan penghubung masyarakat yang ada di Dusun 3, dan yang terakhir itu pembangunan pembuatan gapura desa. Jadi kalau tadi mungkin abang-abang sekalian datang kemarin naik dari dermaga, itu ada di atas dermaga itu gapura yang seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah pembangunan yang dibangun melalui dana Kalaju. Jadi ikon desa Pak ya? Iya, jadi ikon desa. Terus ini Pak, PKK kita ada sini Pak, Posyandu misalnya apa segala macam. Ada, PKK kita ada, Posyandu kita ada, Posbindu juga ada. Bisa kita tinjau tuh? Oh, kalau kantor, kalau untuk apa namanya kegiatannya Sudah nggak berkegiatan? belum berkegiatan. Jadi kita untuk Posyandu itu berkegiatan setiap awal bulan. Awal bulan. Ya, jadi antara tanggal 5 sampai tanggal 9. Tapi untuk UMKM jadi bisa? Kalau UMKM itu bisa. Sama nelayan tadi bisa Pak. Sama nelayan. Terus pengrajin Pembuat kapal tadi, sampan. sampan. Oh ada pembuat Ada. sampan? Oh. Jadi kalau dulu masyarakat kita khususnya Jaring Halus itu kalau mau buat sampah, mau kecil mau besar itu ke Tanjung Pura. Sekarang udah ada di sini Kalau ya? jadi sekarang ini sudah ada pengrajinnya, masyarakat nggak mau lagi ke Tanjung Pura karena harganya juga lebih Terjangkau. sedikit lebih murah daripada Tanjung Pura. Modelnya juga nggak ketinggalan model, tergantung selera yang nempah. Amir Pak menembah bisa. Bisa kalau mau nempah sampah. Oke lah Pak, begitu saja. Kira-kira kita tinjau ke sana ya, Pak, ya? Oke, ya. Boleh Pak ya? Boleh. Oke, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak. Yuk. Oke, Pak Jul. Ya, Salam kenal dulu Pak. Saya Budi Pak. ya.
Saya Bapak? Amir, Pak. Amir. Amir, saya Julfikar. Julfikar. Ini Pak Hampir Jul. sama. Ya. Julfikar sama Julkifli ini, Pak. Ini. Julkifli. Satu perguruan. Iya, Dua iya. Ada apa nih? Nah, jadi ini mau tanya nih, Pak. Ya, ya. Berapa umur Pak? 52. 52. Berarti Bapak lahir di sini apa Lahir, kemana? lahir dari mana? asli di Memang sini. Asli tumpah darah di sini. Lahir di Perlak lah lahir. Hah? Oh Maksudnya iya. di tempat itu ada perlaknya. Jadi nih Pak, dengar nama Jaring Halus dan kata-kata orang juga ini. Iya. Itu ada sejarah yang panjang. Hmm. Nah, jadilah kami tanya langsung ke orangnya nih kan. Kalau informasinya katanya ada keturunan dari Kedah Malaysia katanya. Siapa? Siapa? Semua lah warga yang Oh iya iya. Katanya. Jadi Kalau makanya- kami dengar dari luar tuh seperti itu. iya iya itu. Maka itulah kami ketemu sama Bapak. Mau dengar langsung. iya. Benar enggak itu? Coba cerita ini Pak, silakan. Ya maksudnya saya nggak perlu memperkenalkan diri dulu lah. Tapi tadi sudah Pak Jul. Oh iya. Ya tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kan ada baiknya kita semacam yang disampaikan Pak Kades tadi kan ada sedikit macam sambutan gitu. Iya. Nah di sini kan semacamnya yang lebih dahulu saya ulang lah memperkenalkan diri saya. Nama saya Julfikar, usia 52 tahun. Mempunyai 4 orang anak, 1 orang cucu. Udah bercucu Pak? Lucu ya. Baru 1 umur 1 tahun setengah perempuan. Jadi ya aslinya saya memang keturunan lahirnya di sini di Jaring Halus. Sudah selama 52 tahun lah saya bertempat tinggal di sini kan. Nah, sepanjang 52 tahun itu banyak pengalaman yang dapat saya rasakan kan. Nah di sini pada umumnya mayoritas Muslim Pak. Muslim, ya. Agama Muslim. Nah. Mayoritas Muslim. 0% lah non Muslim kan. Kalau mata pencarian sehari-hari ya seperti Bapak ketahui tadi yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kades tadi pada umumnya 85% itu nelayan tradisional lah, nggak ada alat tangkap yang canggih, nggak ada gitu, semuanya masih memakai alat tangkap tradisional gitu. Dan kita juga di sini tetap kita lestarikan lah gitu, seperti pukat-pukat yang sifatnya merusak seperti troll ya kan, dan sejenisnya itu memang kita larang keras. Nah, sampai hari ini kita masyarakat desa Jaring Halus masih tetap konsisten dengan alat tangkap kita. Bukan berarti kita tak mampu untuk membuat alat tangkap yang lebih besar seperti pukat troll, pukat cencen ya kan. Tapi karena Merusak, nah tapi sifatnya itu kan merusak. Ini Pak, kita topik pembicaraan kita nih sejarah apa nih? Ya tapi nanti kita kan masuk kan Saya pikir Bapak lupa. kan kita bakal masuk ke situ. Slow ambil. Ya kan Pak? Nah, jadi boleh juga sedikit saya ceritakan apa yang saya ceritakan ini cerita di atas cerita saya juga mendengar dari pendahulu kan mungkin kalaupun dari orang tua, dari atuk, nenek. Jadi Bapak udah keturunan berapa lah Bapak? saya keempat. Keempat Pak ya. Cerita ini udah turun temurun itu. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sesuai dengan yang aslinya, karena yang aslinya ya si Tuk Bakak lah itu yang lebih mengetahui kan, yang lebih pas cerita itu Tuk Bakak. Tapi kalau saya ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya hanya mendengar cerita dari ayah, dari atuk, dari nenek. Ya mungkin dalam rentang waktu itu kan cerita itu kan bisa bisa berubah-ubah ya kan. Tapi ya sekilas informasinya itu Intinya bisa sama ya. nah intinya itulah. Dulu kalau sejarah yang pernah saya dengar pada tahun berapa ya? Pada tahun 1917. Nah, tahun 1917 itu terjadi perang di Malaya namanya. Nah, itu namanya sekarang kan Malaysia kan, dulu Malaya. Perangnya itu namanya Perang Larut tuh Pak. Perang Larut yang mana panglima perangnya itu adalah Panglima Selampit. Panglima perang yang di Malaya itu namanya. Dia di sana lah dia. Enggak sana deh. Standar Pak. Sana. Oh, pikir Sana Aceh. Kalau Malaysia. Oke sana. Jadi di dalam salah satu apa itu yang ikut dalam perperang itu adalah termasuklah keluarga Abu Bakar. Mungkin karena pada saat itu dia tidak tahan dengan tekanan dan konflik tersebut, maka Pak Abu Bakar bin Awang berinisiatif lah untuk mengungsikan anak pinaknya untuk pada waktu itu dia belum tahu persis kemana mau diungsikan. Asal pergi aja lah gitu kan, dia bawalah anak pinaknya menyusuri Sungai Deli waktu itu. Menyusuri Sungai Deli, terdampar pertama di Pangkalan Berandan. Sekarang di Pangkalan Berandan. Nah, sekali di Berandan kan. Tahu ambil Berandan kan? Tahu.
di Pangkal. Setelah beberapa tahun bermukim di Brandan, kan terjadi bumi hangus Brandan itu. Maka Pak Abu Bakar bin Awang berinisiatif diungsikan lagi. Anak ini kita persingkat aja lah. Kalau kita panjang nanti kan mungkin waktu nggak cukup, Pak. Jadi 2 hari 2 malam nggak cukup. Jadi Pak Abu Bakar bin Awang berinisiatif lah untuk mengungsikan anak dia waktu itu di Paloh Brembang namanya. Di daerah Tanjung Pura. Enggak di Tanjung Puranya, kemarinya lagi. Tapi kalau kita tadi dari Tanjung Ibus sebelah kirinya itulah, sebelah kirinya. Oh iya. Di sekitar situ lah ya. Ada cabang sungai tadi ya. Nah, setelah beberapa lama di Paloh Brembang, mungkin Pak Abu Bakar bin Awang kurang betah gitu kan, maka dia berinisiatif lagi untuk memindahkan anak pinaknya di daerah Nipah Panjang. Dia mencari tempat yang pas gitu kan. Dia diungsikan lagi ke Nipah Panjang, adalah sampai sekarang tuh adalah Nipah Panjang kan. Ya dari situlah Pak Awang. Pas juga mungkin. Bukan nggak pas. Dari situlah Pak Abu Bakar bin Awang dari Nipah Panjang pergi melaut. Ngarahnya kemari nih. Waktu itu kan ini kan masih hutan. Nah, jadi setelah Pak Abu Bakar bin Awang untuk mencari ikan, maka dia untuk beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah, melepaskan penat di pulau inilah waktu itu kan. Waktu itu pulau ini belum punya nama ini. Untuk beristirahat sebentar, dia duduklah di bawah. Dulu ada nama di situ Pokok Ketapang namanya. Pokok Ketapang, kalau di tapak kuda tuh ada pokok pauh. Kok di sini pokok ketapang. Jadi waktu itu ada juga istilah pantun pokok ketapang si pokok pauh. Ya kan? Gimana ya? Jaring halus tempat menumpang, tapi tapak kuda semakin jauh gitu. Pokok tapang si pokok pauh gitu kan. Ide itu jaring halus tempat menumpang, tapak kuda semakin jauh. Ini mungkin terbukti kan sampai sekarang jaring halus masih tetap bertahan. Nyatanya tapak kuda sekarang udah jauh kan, semakin jauh. Jaring halus ini dari sejak kapan, Pak? Ini kan belum ada nama ya. Belum. Itulah. Kok jadi namanya jaring halus? Itu nanti ada kisahnya kan. Waktu itu kan Pak Abu Bakar kan istirahat deh di pulau ini lah kan, belum ada nama. Bersender di pohon ketapang itu. Jadi timbul keinginan Pak Abu Bakar bin Awang itu untuk kebetulan ini tanahnya subur mungkin dalam pandangan Pak Abu Bakar bin Awang. Dia berjalan-jalan lah di pulau ini. Berjalan-jalan dulu kan ada pantai kan. Jadi begitu dia nengok, maka tergeraklah hati Pak Abu Bakar bin Awang. Dia ingin, maksudnya bagaimana kalau pulau ini bisa dia tempati gitu kan. Nah, terus singkat cerita lah Pak, singkat cerita akhirnya seperti apa Pak? Akhirnya maka waktu itu kan ya kita juga harus percaya yang namanya tahayul itu kan, karena di dalam Al-Quran juga ada kan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, artinya sejenis jin itu ada kan. Jadi bilang ini cerita yang pernah kita dengar ya, boleh kalau memang mau pulau ini mau ditempati boleh, tapi ada syarat, bilang jin lah itu sama Pak Abu Bakar bin Awang. Mungkin Pak Abu Bakar terjadi komunikasi. Iya, terjadi komunikasi karena sama jin itu berkomunikasi. Kan mesti kosong mungkin. Jadi boleh kalau pulau ini mau ditempati boleh, tapi ada syarat. Waktu itu kan diambil paku lah gitu, dipaku kan di pokok ketapang itu. Paku tadi? Paku. Ini kalau pakunya ini tercabut, berarti nggak boleh. Hasil dipaku cabut, besok dipaku lagi terlepas. Sampai yang ketiga kalinya barulah paku itu artinya dia diberi izin. Artinya bolehlah pulau ini ditempati oleh keluarga Pak Abu Bakar bin Awang. Akhirnya Pak Abu Bakar tadi udah tinggal di. Terus tapi nama jaring halus tadi Pak? Dulu kan gini, ada nama rumput. Ada rumputnya seperti jari manusia tuh. Seperti jari manusia. Bentuknya gitu. Rumputnya seperti jari manusia rumputnya. Jadi karena karena kelaziman kata rumput jari kan, rumput jari halus kan. Karena kelaziman kata jadi jari, tadi jadi jaring halus sampai sekarang. Dengan kelaziman kata tadi. Halus tadi makhluk yang nampak. Enggak, kalau itu saya enggak tahu persis. Tapi rumput itu tadi memang halus. Disebutlah di jari halus. Iya. Jari halus, berapa jaring halus. Dengan kelaziman kata jadi jaring halus. Itu. Cepat aku tahu. Nah itu makanya
salah satu syarat tadi boleh ditempati pulau ini diadakanlah mungkin ya atau perjanjian Pak Abu Bakar tadi untuk adakan perjamuan itu. Ya dikumpullah karena sanak keluarga Pak Abu Bakar bin Awang ya kan setiap 1 tahun sekali waktu itu di acara waktu itu namanya jamu laut. Dibuatlah jamu laut. Mungkin dibuat gitu ya. Mungkin pada masa itu mungkin hanya beberapa orang lah. Itu dasar jamu laut tadi, asal muasal jamu laut tadi. Menjamu orang halus tadi lah. Ya itu Jadi seperti sesajen deh. ya sesajen kan ini meneruskan kalau sekarang ini lah kami kan selaku generasi yang keempat hanya meneruskan janji kan. Janji yang pernah dibuat. Karena dulu masih PD ayam pun Belum. Yasin pun bakar menyan juga. Ada bakar menyan. Iya. Tadi Ya, maksud kalau tradisi itu masih sekarang masih tetap dipegang teguh sama masyarakat kan. Termasuklah jamu laut tadi. Oke. Per 3 tahun sekali. Sekarang per 3 tahun sekali itu diadakan. Kalau acara setahun sekalinya ada tolak bala. tolak bala. Tolak bala setiap ini sudah Jadi yang terakhir Pak, jamu laut tahun berapa itu? terakhir kapan ya? Yang dilaksanakan terakhir. Malam bulan 12 malam. Tiap bulan 12 ya. Ya kedepannya itu udah ditetapkan setiap bulan 3 tahun sekali lah, 3 tahun sekali setiap. Tapi baru semalam ya. Baru semalam. Nanti 2027 nanti. Apa lagi Pak? Ya. Ya kalau panjang umur Bapak nanti Iya Pak betul. 2027 nanti jumpa. Jadi maksudnya kalau jamu laut ini rame di sini Pak ya? Ya kalau masyarakatnya kan disuruh kumpul pada hari itu kan. Nah, kumpul lah buat nanti. jamuan. Nah, makan-makan kita doa bersama, zikir bersama, makan-makan. Nanti juga tamu-tamu di luar pun diundang. Diundang ya. Untuk Dari makan bersama tadi. dari kecamatan pun diundang, dari kabupaten untuk menyaksikan gitu. Oke, jadi demikian Pak Amir. Ada lagi mau kita tinjau? Udah puas rasa puas. Udah kan? Udah tahu Ya, kan? nanti kalau apa yang kurang melalui telepon pun bisa. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak, izin Pak ya. Oke, Pak. Kami mau Masih meninjau Pak juga. ini apa? Belasan Yang pengrajin ikan asin Pak. UMKM, Pak. Oh, ikan asin di situ dekat dermaga. Sama pengrajin kapal. Apa- Tampan. apa- Oh, itulah.